Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun kalian berada. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari dasar dari pengertian apa itu bahasa pemrograman dan pemrograman itu sendiri. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan untuk ke tahap instalasi Python. Di sini, saya akan menunjukkan step by step untuk instalasi Python di operating system Windows. Yang kebetulan, Windows yang saya gunakan itu versi 64 bit. Kita akan pilih yang Windows x86-64 Executable Installer. Itu untuk yang 64 bit. Jika versi Windows yang teman-teman gunakan adalah versi 32 bit, teman-teman bisa pilih yang ini, Windows x86 Executable. Kita akan pilih yang Executable ya. Saya download. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Baik, Python-nya sudah berhasil terinstall. Lalu tahap selanjutnya, kita akan install. Info untuk teman-teman, ada beberapa cara untuk install Python. Salah satunya adalah dengan install Python langsung di Windows. Cara yang lainnya adalah dengan install Anaconda Navigator, atau teman-teman juga tidak perlu install, bisa menggunakan interpreter Python itu secara online. Nanti link-link online-nya saya akan sertakan di deskripsi. Pastikan add Python to path ini di checklist. Ini untuk memastikan kalau interpreternya tersimpan di executable path di Windows. Lalu kita pastikan cek di sini. Ini lokasi penyimpanannya udah benar. Sudah include IDLE, pip, and documentation. Pip itu package manager untuk install modul-modul Python atau package-package Python dan dokumentasinya. Kita install. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, instalasi Python-nya sudah sukses. Di sini teman-teman bisa cek atau bisa disamakan. Nah, di sini juga Python udah sediain online tutorial dan dokumentasi. Teman-teman harus sering buka dokumentasi Python-nya ya. Ini untuk kedepannya sangat berguna. Oke, kita tutup. Kita akan coba lihat dokumentasinya. Sebelumnya kita akan cek dulu Python-nya sudah benar terinstall atau belum ya. Kita buka command prompt. Kita cek versi Python-nya dengan mengetikkan Python. Oke, udah berhasil terinstall. Yang tadi kita install ada versi 3.8.5. Dengan mengetikkan Python, kita juga bisa langsung dapat menggunakan interpreter Python pada jendela command prompt ini. Kita akan coba ketik di sini print hello world, parentesi, kutip 2, hello. Ini menandakan string ya, tipe data string. Kita gunakan kutip close parentesi. Kita hapus spasinya biar rapi. Kita enter. Nah, muncullah hello world. Jika teman-teman udah mengikuti dari awal instalasi sampai kita coba buka interpreter Python lewat
command prompt dan berhasil menulis kode pertamanya yaitu hello world. Selamat ya. Untuk keluar dari interpreternya, kita bisa ketikkan exit, lalu parenthesis, atau kurung buka kurung tutup kalau orang Indonesia bilang. Kita udah keluar dari interpreter Python dan masuk kembali ke jendela command prompt. Saya juga akan menunjukkan bagaimana caranya teman-teman menjalankan program Python dari sebuah file. Jika teman-teman sama sekali belum memiliki kode editor untuk menulis kode program Python, di Windows sudah ada natif untuk menulis kode program, itu Notepad. Nah, teman-teman bisa ketikkan seperti tadi, print, parenthesis, kutip 2, hello world. Kita juga bisa gunakan spasi, asalkan masih berada di dalam kutip. Nah, sekarang kita close parenthesis. Ini kita save as. Kita beri nama python.py. Apa-apa ya, ini uji coba. Save. Filenya sudah kita simpan, ini bisa kita tutup. Kita bisa panggil filenya dari command prompt ini. Oh ya, tadi saya simpan file Python-nya di direktori D. Berarti sekarang kita akan masuk ke direktori D. Jika teman-teman simpan di direktori C ataupun D atau di folder lain, teman-teman bisa lihat tadi disimpan di mana. Nah, ini filenya. Terus kita bisa copy di sini atau dilihat di sini d/folder biasanya. Nah, kebetulan saya simpan di D, saya masuk ke D.2. Ini saya udah ada di direktori D. Dengan mengetikkan Python, lalu nama file yang tadi kita berikan python.py. Enter. Nah, muncul kan yang tadi kita tulis di filenya. Kita berikan perintah kepada Python untuk menuliskan hello world. Ya, udah muncul ya. Berhasil teman-teman untuk menjalankan dari sebuah file. Untuk selanjutnya, saya akan berikan contoh bagaimana menulis kode program Python di IDE atau Integrated Development Environment. Atau bisa disebut kode editor. Lebih enaknya ya. Ada banyak IDE yang bisa teman-teman gunakan, dari yang berbayar sampai yang gratis. Di sini, saya menggunakan kode editor Visual Studio Code. Kebetulan kode editor ini gratis dan juga cukup powerful. Baiknya kita langsung coding aja ya, biar teman-teman juga lebih paham. Kita akan coba buka file yang tadi sudah kita buat. Di sini kita open file. Ini file yang kita buat tadi. Nah, kita diberitahu kalau kita belum memilih interpreternya. Kita bisa pilih interpreter yang akan kita gunakan. Kebetulan di sini banyak interpreter karena di PC saya sudah terinstall beberapa Python. Kita akan pilih interpreter yang tadi kita install terakhir yang versi 3.8.5. Nah, di sini juga kita diberitahukan
kalau linter atau Pylint-nya ini belum terinstall. Nah, kita bisa langsung instalkan Pylint-nya. Nah, enaknya di Visual Studio Code, di sini udah ada terminal. Jadi teman-teman bisa gunakan terminal yang ada di dalam Visual Studio Code. Teman-teman nggak perlu buka terminal, buka kode editor. Jadi banyak-banyak buka aplikasi. Jadi teman-teman nggak harus buka banyak-banyak aplikasi. Nah, ini udah terinstall. Kita clear. Oke. CLS ya saya tadi ketikkan. Tadi kita sudah pilih interpreternya. Di sini juga terminal yang digunakan sudah Python. Nah, sekarang kita coba jalankan filenya tadi dengan klik kanan lalu run Python in terminal. Ya, sudah berhasil ya. Muncul hello world di terminal. Kita juga bisa gunakan terminal yang ada di Visual Studio Code untuk menulis kode program seperti tadi. Kita ketikkan Python. Di awal kita ketikkan Python terlebih dahulu. Kita print. Kita coba tipe data integer. Integer itu adalah tipe data numerik atau angka. Tidak usah menggunakan tidak usah menggunakan kutip ya. Cukup parenthesis. Hit enter. Muncul 1. Untuk tipe data tersendiri, sepertinya saya bisa jelaskan lebih detailnya di video terpisah. Karena materi untuk tipe data tersebut sebenarnya cukup panjang. Jika digabungkan dengan video ini, mungkin terlalu lama. Sekarang kita akan uji coba kode Python dasarnya aja ya. Kita pelan-pelan belajarnya supaya teman-teman bisa mengerti dengan baik. Sampai sini teman-teman sudah bisa menginstal Python, lalu bisa menjalankannya di command prompt, dan kita sudah mencoba untuk menulis kode program Python menggunakan kode editor. Kita coba belajar perlahan supaya teman-teman dapat mengerti dengan mudah. Untuk materi selanjutnya yang akan dibahas adalah operator dalam Python, lalu tipe data yang saya sebutkan tadi, dan cara konversi tipe data dalam Python. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang masih belum teman-teman mengerti, boleh komen. Jika video ini bermanfaat, bisa kalian share dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terupdate. Terima kasih.